yang sudah dikemas gitu. Katanya kalau selfie gitu. Ini kencing murni. Ada di kotor. Belum. Ini bak diurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Jadi kami di sini sedang bersama Pak Ketua Kelompok Ternak Kebon Telaga yang ada di Pringga Sela Timur, di mana kelompok ternak ini sudah lama dia terbentuk. Di mana dengan populasi ternaknya itu sekitar 80 ekor. Ada sisi menarik yang bisa kita bicarakan, diskusikan bersama Pak Ketua. Di sini Pak Ketua ini memanfaatkan limbah ternak yang begitu banyak, yang begitu menumpuk. Bagaimana pemanfaatannya? Ini adalah kreativitas, inovasi daripada Pak Ketua Kelompok Ternak Kebon Telaga. Jadi yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah kotoran ternak sapi itu, pertama Pak kelompoknya ini membuat pupuk cair dari fermentasi air kencing sapi, kemudian pupuk padat berupa kompos dan media tanam. Ini media tanamnya sudah ada labelnya. Untuk komposnya sudah diuji, tapi belum dikasih label. Nah, ini kita sedikit berdiskusi dengan Pak Ketua, dengan Pak Muhammad Saleh. Ini juga binaan kita di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ini kelompok ternak ini juga dengan kita, dengan dinas, bekerja sama dengan Indobip, bagaimana meningkatkan ekonomi peternak kita khususnya di Pringga Sela Timur. Gimana Pak Ketua, kira-kira apa dasarnya Pak Ketua ini idenya sehingga pengolahan pupuk organik ini? Bisa dijelaskan Pak Ketua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan dari kami, saya Muhammad Saleh selaku ketua di Kebon Telaga berlokasi di Pringga Sela Timur. Telah lama membina satu lembaga kelompok yaitu ternak. Ini sangat mendukung sekali karena pertama lokasi kita di Pringga Sela Timur ini lokasi sangat strategis untuk peternakan khususnya sapi. Kemudian yang kedua, rata-rata warga kita di sini 98% sebagai peternak, sehingga sangat mendukung segala kegiatan maupun program-program kita di ruang lingkungan kita sendiri. Nah, saya sangat tertarik di khususnya ternak sapi ini. Pertama, karena sapi menurut orang tua kita kan apapun yang kita niatkan, kalau kita pelihara sapi insya Allah akan sampai tujuan kita. Itu pertama, itu memang betul. Saya rasakan sendiri juga betapa nikmatnya kita sebagai peternak. Kemudian yang kedua, sapi ini dia ada kotoran-kotoran yang dikeluarkan, tetapi kotoran ini kalau kita bisa olah, insya Allah akan berubah kotoran itu menjadi bau-bau wangi-wangian.
awalnya dia bau busuk, tetapi kita bisa ubah menjadi bau wangi, bisa menghasilkan rupiah, bisa meningkatkan nilai ekonomi, karena sudah nyata, sudah saya proses di kelompok kami ini, yaitu pertama media tanam sudah lama berjalan, alhamdulillah lancar. Kemudian pupuk padatnya yaitu berupa kompos sudah diuji lab sama BPTP provinsi, alhamdulillah hasilnya bagus. Dan yang ketiga, kami memproduk juga dari kencing yaitu biurin sebagai pupuk cair. Ini sangat bermanfaat lagi, lebih mahal lah harganya, sehingga sayang kalau kita tidak proses, kita sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ini tujuan pertama. Sehingga di dalam saya melakukan, khususnya di pertanian, saya selalu membuat template atau contoh-contoh yang bisa diikuti oleh teman-teman petani, khususnya di sekeliling kita, sehingga bisa kita saksikan bersama. Buktinya di dalam pertanian saya pakai produk kita sendiri, kita manfaatkan, kita tidak ingin bergantung sama anorganik. Pertama karena sekarang kelangkaan pupuk, sehingga mau tidak mau harus kita manfaatkan limbah-limbah yang ada di sekeliling kita. Dan alhamdulillah berjalan, sehingga terbukti sebelum saya menggunakan organik, saya selalu anorganik. Kita biasanya kan, walaupun kita tidak mau bekerja repot-repot, kita ingin instan, tapi ternyata itu bisa merusak unsur hara tanah kita. Jenis pupuk anorganik yang digunakan? Jenis pupuk anorganik yang saya pakai, biasanya saya pakai ya sedikit urea dan lebih banyak Ponska atau NPK. Nah itu. Kemudian sekarang sudah saya terapkan untuk memakai organik. Dan organik ini saya bikin demplot. Demplot ada yang 1 hektar, ada yang 17 ara. Demplot ini ternyata terbukti saya menggunakan organik. Pertama, biayanya lebih murah. Kemudian produk hasil pertanian kita lebih meningkat. Sedangkan kita anorganik, biaya lebih tinggi, terus produk hasil tanaman kita agak sedikit. Nah ini sehingga saya sangat tertarik dengan organik ini. Maka saya sarankan kepada teman-teman petani, mari kita manfaatkan limbah yang ada di sekeliling kita sebagai penambahan nilai ekonomi kita dan untuk meningkatkan kesuburan tanah kita. Untuk ini Pak Ketua kan sudah mencoba yang 17 are. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan itu yang 17 are itu kira-kira perbandingan pupuk anorganik dan organiknya. Kemudian bagaimana produksi panennya? Itu Pak. Silakan. Yang demplot yang saya buat yang 17 ara ini, sebelum saya memakai organik, saya menggunakan anorganik itu pupuknya 100 kg. Itu kan nilai belinya itu sampai 250, itu yang subsidi, non subsidi, yang subsidi. Kalau kita pakai non subsidi kan lebih mahal lagi. Ya. Terus kalau kita pakai organik, saya bikin demplot, dan hasilnya yang sebelum organik itu hanya paling maksimal paling tinggi 900 kg yang 17 ara. 9 kintal. Ya, 9 kintal. Sedangkan saya pakai organik sekarang hasilnya lebih tinggi, mencapai 1.200 atau 12 kintal. Itu pupuknya hanya sedikit aja, saya pakai hanya 20 kg. Nah, itu pupuk apa saja yang itu hanya Ponska yang 20 kg. Yang 20 kg. Yang Terus organik? yang organiknya hanya 5 kintal aja, 500 kg.
Nah ini jadi perbedaannya sangatlah jauh lah, artinya dilihat dari hasil panen kita, kemudian biaya kita lebih agak rendah. Kalau sebelumnya yang 17 are itu pupuk organiknya itu berapa kira-kira? Kan tidak menggunakan pupuk anorganik, yang tidak menggunakan pupuk organik yang sebelumnya. Oh ya, sebelumnya itu Biasa kalau 17 are itu Pak Ketua itu menggunakan pupuk anorganik itu berapa kilo atau berapa kintal gitu? untuk pupuknya. Ya, pupuk yang anorganik. Kan sebelumnya kan terus pakai pupuk anorganik. Ya. Sekarang kan ada model perbandingan berapa organik, berapa anorganik. Nah, yang dulu itu kan full menggunakan pupuk anorganik. Kira-kira berapa digunakan sampai panen? Sampai panen itu saya pakai 1 kuintal atau 100 kilo. 1 Terdiri kintal. dari urea kadang 30 kilo sama Posca 60 sampai 70 kilo. Nah, ini untuk yang 1 hektar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini Pak Ketua ini atau Ketua kelompok ternak itu menggunakan 2 metode, 2 model atau 2 demplot lah. Iya. Ini yang 17 are ini sudah panen. Kemudian yang 1 hektar ini besok panennya. Nah, cuma kita mau mendengar ini kira-kira berapa penggunaan pupuk anorganik dan organik untuk yang 1 hektar. Oke, yang 1 hektar yang saya bikin demplot kemarin ini, biasanya yang sebelum organik itu saya pakai pupuk anorganik sampai 900 kilo atau 9 kintal pupuk anorganiknya. Dan sekarang hanya saya pakai 4 kintal saja. Kemudian untuk 5 kintal hilang, bisa 5 kintal dikurangi. saya kurangi 5 Ya. kintal. Saya tambah dengan organik 1,5 ton lah itu. Nah, kemudian hasilnya kayaknya lebih tinggi Dari perkiraan. dari perkiraan. Tapi sudah jelas ini karena sesuai dengan kondisi tanaman kita lebih bagus sekarang. Mungkin perbedaannya 1 ton lah. Yang sebelum organik, yang sebelum organik hanya dapat 5 ton. Yang sebelum anorganik itu, sebelum organik artinya kita pakai anorganik itu hanya 5 ton saja maksimal. Pupuk kimia gitu. Panennya Yang berapa? Hanya 5 ton 5 ton. paling tinggi. Nah, ini kira-kira prediksinya berapa besok untuk panennya? Yang panen besok ini prediksi Kenaikan. saya kenaikannya lebih 1 ton, ya 6 tonan. Karena kalau kita lihat itu yang 17 are saja, 17 are sebelum dan sesudah itu berbeda dia. Itu perbedaannya itu sekitar 3 kintal. Yang 17 are itu kan 3 kintal perbedaan hasil produksinya. Lebih meningkat dia ketika ada perbandingan atau ada pencampuran dalam kegiatan produksi penanaman itu menggunakan pupuk organik dan anorganik. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua bisa meningkat hasil panennya. Nah, ke depan bagaimana formulanya Pak Ketua? Apakah sudah mendapatkan komposisi yang ideal gitu untuk misalnya perbandingan antara pupuk organik dan organik itu dalam 1 hektar itu kan sudah mendapatkan ideal. Kemudian peningkatan hasil produksinya itu kira-kira apakah sudah fix, apa masih dilakukan demplot berikutnya gitu kira-kira. Nah, tentang penelitian saya ini saya rasa masih belum cukup menurut saya. Kita ingin mengurangi lagi untuk anorganik ini sehingga kita tahu nanti sampai hasil yang idealnya, karena ini kan baru sekali kita perbandingkan. Kita ingin berulang mana yang pas, nanti itu yang kita akan pakai. Nah, itu dari penjelasan dari Pak Ketua. Jadi intinya adalah
kalau menggunakan pupuk organik dalam skala kecil, dalam skala pot, dalam skala rumah tangga, itu sebenarnya biasa, semua orang sudah melakukan, semua orang sudah pintar. Cuma challenge-nya ini, tantangannya ini di Pak Ketua ini, bagaimana kita menggunakan pupuk organik dalam skala besar, 1 hektar. Nah, manfaatnya apa? Bisa mengurangi ketergantungan menggunakan pupuk anorganik. Nah, kita tahu sekarang pupuk anorganik itu terbatas, sehingga ada solusi-solusi yang dilahirkan oleh Ketua Kelompok Ternak. Ini sangat kita apresiasi sebenarnya, inovasi dan kreativitas dari kelompok ternak yang ada di Kebon Telaga. Ke depan mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok ternak yang sifatnya punya inovasi dan kreativitas, kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan terus mendukung kegiatan tersebut, guna bagaimana, pertama challenge-nya adalah tantangannya, bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan pupuk anorganik di masyarakat, dan bagaimana meningkatkan hasil produksi walaupun kita kurangi penggunaan pupuk anorganik, dan kita akan mengembalikan unsur-unsur hara dari tanaman yang sudah rusak. Mungkin itu diskusi dari Pak Ketua Kelompok Ternak Kebon Telaga. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.